Bismillahi walibni warohil kudus al ilahul wahid. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, kayak beginilah kalau seseorang itu kurang update atau kurang banyak membaca buku, sehingga apa-apa yang terjadi langsung bertindak seenaknya. Memang tidak ada salahnya kalau bertanya, tetapi hal-hal yang terjadi di luar sana lalu kita yang kepanasan di sini, bahkan kalian hendak membuat sesuatu yang merugikan banyak orang dengan kesombongan dan kearoganan kalian beragama, maka apa yang disampaikan oleh cendekiawan muslim ini merupakan hal yang harus kalian pikirkan. Mari kita lihat videonya teman-teman dan kita berikan tanggapan terkait apa yang sedang kita bahas. Siapa yang punya teknologi menyuling air laut? Orang Yahudi kok. Sekarang apa yang dibekot? Hampir semua temuan teknologi, apakah itu IT, apakah itu kosmologi, apakah itu semua teknologi sampai tentang nuklir segala macam, itu semuanya orang Yahudi. Apa yang mau dibekot? Saya minta penjelasan tentang boikot produk Yahudi. Apakah benar ketika kita membeli produk-produk Yahudi berarti kita ikut membantu mereka, orang-orang Yahudi, dalam memerangi orang-orang Islam? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini dua pertanyaan ya. Yang kedua, Pak Arif gimana tadi? Boikot produk Yahudi. Ya. Itu betul tidak? Itu sebagai andil gitulah. Nah, oke. Begini. Untuk jadi santri saya tidak ada satu persyaratan pun. Tidak perlu kelakuan baik. Tapi nanti aturannya setelah menjadi santri. Iya dong. Iya. Ya syaratnya gampang aja lah ya. Jangan pernah malu bertanya, itu saja. Ilmunya ilmu pamungkas saja nih ya. Kalau tidak ngerti jangan disembunyikan, jangan takut ketangguhan goblok. Kalau Anda pengen pinter jangan takut ketangguhan goblok. Ya, orang yang takut ketangguhan gobloknya itu sama dengan mengabadikan kegoblogannya. Ya. Kemudian produk Yahudi ini persoalan embargo yang produk-produk itu saya kira ya bisa diakalin kok semuanya. Dulu produk Taiwan dicekal oleh Cina daratan ya gitu. Ya tetap aja dibawa ke Singapura, distempel made in Singapura, selesai. Ya. Bagaimana mau apa namanya, mengembargo ya, memboikot ya, begitu embargo, memboikot produk Yahudi. Yang Saudi Arabia saja bisanya kecukupan air berlimpah ruah, itu kan teknologi penyulingan air laut. Siapa yang punya teknologi menyuling air laut? Orang Yahudi kok. Sekarang apa yang dibekot? Hampir semua temuan teknologi, apakah itu IT, apakah itu kosmologi, apakah itu semua teknologi sampai tentang nuklir segala macam, itu semuanya orang Yahudi. Apa yang mau dibekot? Iya kan? Kalaupun orang Yahudi ya minimal ada turunan darah Yahudinya. Itu ya saya juga menjadi aneh gitu. Sementara
Orang Islam itu membenci orang Yahudi, mencurigai, mau mengotak-atik Al-Quran, mau ngapain? Orang Yahudi itu tidak mungkin ingin merubah-rubah Al-Quran, sebab Al-Quran yang ada sekarang nih sudah menguntungkan orang Yahudi kok. Al-Quran yang menjelaskan bahwa Palestina itu tanah airnya orang Yahudi. Nabi Musa berapa tahun di situ tuh? 40 tahun. Itu sudah sah menjadi tanah air. Australia saja, kalau Anda tinggal di Australia 5 tahun tidak keluar-keluar, itu punya hak, punya warga negara. Makanya TKI TKW di Australia itu kalau sudah 4 tahun atau kurang 5 tahun harus keluar dulu, nanti masuk lagi pakai visa baru lagi, supaya jangan sampai punya hak untuk jadi warga negara. Nah, sedangkan orang Yahudi di Palestina 40 tahun, ya kan? Betul nggak? Ya, jadi mereka mengatakan kitab suci kamu membenarkan kami. Satu. Yang kedua, Al-Quran lah yang mengakui bahwa Yahudi bangsa super. Apa katanya? Wa faddalnakum 'alal alamin. Allah memberikan keistimewaan orang Yahudi di atas bangsa-bangsa yang lain, bangsa yang cerdas. Jadi ya, saya kira persoalannya bukan persoalan agama. Kalau Yahudi mah sebetulnya agamanya agama duit kok persoalannya. Iya kan? Mereka mah nggak peduli dengan masalah. Yang penting mereka bisa kaya, bisa ya kan, duit banyak, itu aja persoalannya. Jadi ya embargo juga. Sekarang gimana embargo? Apanya embargo? Yang semua badan intelijen dunia yang melatih Mossad sih. Produk-produk yang ini ya mungkin, tapi kalau produk pemikiran, keilmuan, ya nggak bisa dong. Itu mah hanya formalitas, sebetulnya mah formalitas simpatisan kita dengan perjuangan rakyat Palestina. Ya dong, setia kawan nggak? Perlu dong, gitu aja. Sampai di paspor kita ditulis, ya kan, berlaku for all countries except Israel, berlaku untuk semua negara kecuali Israel. Itu di paspornya begitu. Ya, tapi tetap aja hubungan antar negara mah berjalan mulus-mulus saja kok, nggak ada masalah. Sampai Gus Dur mengatakan kan dulu pernah ada rencana buka perwakilan diplomatik ya dengan iya kan, mungkin dia berpikir praktis. Ngapain disembunyikan? Yang kerjasama terus berjalan aja. Ya diformalkan sekalian, diresmikan, terbuka, daripada kita sembunyi-sembunyi. Ya mungkin saya bisa memahami Gus Dur memilih kita jujur saja daripada kita terus bermunafik, kan begitu mungkin. Saya kira mungkin begitu. Itu jawabannya. Makasih. Oke, kita akan bacakan dulu di sini teman-teman, ada sebuah artikel dengan judul MUI serahkan boykot McDonald's, ini alasannya. Oke, saya akan bacakan saja kepada kita semua pada kesempatan malam hari ini. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI bidang hubungan luar negeri dan kerjasama internasional Sudarnoto Abdul Hakim menyerukan kepada masyarakat Indonesia untuk memboikot raksasa waralaba Amerika Serikat, yaitu McDonald's ya. Sebab di saat negara Zionis Israel memutus akses listrik, air bersih dan makanan ke jalur Gaza, raksasa waralaba Amerika Serikat McDonald's ini justru membagikan 4.000 paket makanan gratis kepada tentara Israel. Oke, kita akan lihat saja di sini teman-temannya. Ini dia. Saat ini telah berkembang berita bahwa McDonald telah menyumbangkan puluhan ribuan makanan ke unit-unit IDF yang membunuh warga Palestina. Ini disampaikan oleh Sudarnoto sapaannya dalam keterangan tertulisnya pada hari Selasa 17 Oktober 2023 seperti dikutip dari inilah.com ya. Oke, lalu kemudian ini dia penjelasannya teman-temannya. Jika berita ini benar, maka sudah waktunya masyarakat Indonesia memboikot untuk tidak belanja di McDonald's ya, sambungnya. Merespons kontroversi ini, cabang-cabang McDonald di beberapa negara Arab memilih mendukung perjuangan Palestina. Sejumlah sumbangan besar telah diberikan untuk upaya bantuan kemanusiaan di Gaza ya.
Dan berikutnya dikatakan di sini juga, namun mereka menegaskan bahwa keputusan ini diambil secara independen dari cabang McDonald di Israel atau McDonald's Corporation Global. Seruan boikot dari MUI mencerminkan semakin kompleksnya hubungan antara perusahaan multinasional dan politik lokal. McDonald sebagai contoh harus menavigasi antara berbagai kepentingan dan pandangan publik yang berbeda di tiap negaranya beroperasi. Lalu berikutnya, seruan boikot dari MUI berpotensi mempengaruhi reputasi dan penjualan perusahaan di Indonesia, sebuah negara dengan populasi muslim mayoritas dan yang umumnya simpatik terhadap perjuangan Palestina. Dan ini bagian terakhir ya, ini dia. Indonesia adalah salah satu negara yang selalu mendukung dalam aksi memboikot produk-produk Israel ataupun yang berafiliasi dengan Israel. Misalnya saja seruan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada 2016 silam yang mengajak masyarakat internasional untuk memboikot produk-produk Israel dalam sebuah pernyataan bersama Presiden Abbas dan Sekjen Oki di GCC. Nah, kira-kira bagaimana komentarnya nih teman-teman ya? Tadi dengan apa yang disampaikan oleh Buya Syakur, semoga saja ada yang bisa memberikan tanggapan-tanggapan yang luar biasa juga, karena jelas saja bahwa Buya Syakur memang harus sejujur-jujurnya untuk menyampaikan apa kenyataannya, bukan seperti kadrun-kadrun pada umumnya. Oke ya? Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh cendekiawan muslim ini terkait apa yang terjadi di luar sana. Teman-teman, kalau kita menyimak dan tidak perlu lagi kita meragukan ilmu pengetahuan bahkan ceramah-ceramah dari sang profesor tersebut. Di saat yang sama ada banyak orang yang apa-apa langsung boikot, apa-apa langsung melaksanakan hal-hal yang bisa saja merugikan banyak orang tanpa tidak disadari bahwa mereka sedang memakai hasil dari produk pikiran, pencarian, ilmu dari orang yang mereka anggap berbeda dari teman-teman yang selalu pengen memboikot tersebut. Nah teman-teman, apa yang perlu diboikot gitu ya? Antara konflik Israel Palestina, tepatnya dengan Hamas teman-teman. Lalu kenapa kok memboikot produk-produk Israel gitu ya? Sungguh sangat disayangkan. Maka jawaban dari profesor tersebut yang telak sekali. Kenapa telak sekali? Ya kalau memang mau diboikot, boikot semua sekaligus gitu ya, apa saja gitu ya. Padahal kita tahu bahwa Palestina itu pun dihidupi oleh Israel, didukung, disokong oleh bangsa Israel di dalam kelistrikan, air, dan berbagai macam bantuan pun diberikan kepada Palestina. Lalu kenapa bangsa Indonesia, kenapa orang-orang di Indonesia ini begitu panas sehingga apa-apa langsung boikot, apa-apa langsung boikot? Yang ada itu karena kesombongan, karena kearoganan beragama itu membuat orang-orang yang mungkin menjual hasil dari produk pikiran daripada Israel yang sudah diperjualbelikan dan digunakan di Indonesia, membuat orang-orang jadi miskin, membuat orang-orang tidak bisa bekerja, tidak bisa makan dan semuanya. Akibatnya apa? Fatal. Maka kalau kita beragama tetapi akhirnya juga menjadi buta, rasanya kurang tepat. Makanya yang cerdas lah gitu ya. Kalau memang mau memboikot segala sesuatu ya silakan, tapi secara total. Jangan pakai segala sesuatu yang menjadi buah pikiran dari bangsa Israel atau Israel, teknologi Israel yang sudah dipakai di Indonesia. Kan jadi fatal nanti akibatnya. Nah sahabat yang dikasih oleh Tuhan, semoga ini dapat mencerdaskan para penceramah ustadz-ustadz yang sering sekali dengan mudah menyatakan boikot ya, karena mereka tidak rasa mungkin kerja, tidak rasa hanya modal dengan cuap-cuap lalu mendapatkan keuntungan gitu ya. Nah teman-teman, mari cerdas. Apa yang disampaikan oleh profesor ini merupakan bagian yang sangat penting untuk direnungkan, dan semoga orang-orang yang mendengarkan ceramah itu tidak ikut-ikutan. Ya, tidak ikut-ikutan. Benar, kita ini memiliki rasa terhadap apa yang terjadi di sana. Bukan berarti langsung membabi buta, lalu semuanya diboikot. Harus tahu sejarahnya, apa yang terjadi, supaya tidak asal bertindak begitu ya. Nah, saya berharap teman-teman muslim bisa cerdas lah ya. Dan apa yang disampaikan oleh profesor ini tepat, supaya Anda jangan mudah bertindak, Anda jangan sembarangan bertindak yang justru merugikan Anda sendiri.
Ya, sampai di sini bisa teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.